Bismillahirrohmanirrohim. Kitab Mawaidul Usfuriyah. Hadits ke-38, hal yang diinginkan oleh penghuni neraka. Dari Said bin Abi Burdah dari ayahnya dari Nabi Shallallahu Ta'ala Alaihi Wasallam berkata, Rasulullah Shallallahu Ta'ala Alaihi Wasallam bersabda, ketika ahli neraka berkumpul dan bersama dengan mereka adalah orang-orang yang dikehendaki Allah Ta'ala daripada ahli kiblat muslim. Orang-orang kafir berkata kepada orang-orang muslim, bukankah kalian adalah orang-orang muslim? Mereka, muslim, menjawab, benar. Mereka kafir berkata, tidakkah keislaman kalian itu berguna sehingga kalian bersama kami di dalam neraka? Mereka, muslim, menjawab, kami memiliki banyak dosa sehingga kami dihukum atas dosa-dosa tersebut. Lalu Allah mendengar apa yang mereka katakan, lalu Allah memberikan perintah untuk mengeluarkan ahli kiblat muslim, lalu mereka dikeluarkan. Ketika orang-orang kafir melihat hal tersebut, mereka berkata, seandainya kami dahulu adalah orang-orang muslim, maka kami juga akan keluar seperti mereka dikeluarkan. Kemudian Rasulullah Shallallahu Ta'ala Alaihi Wasallam membaca ayat, orang-orang kafir itu sering kali nanti di akhirat menginginkan, seandainya mereka dahulu di dunia menjadi orang-orang muslim. Quran Surah Al-Hijr ayat 2. Baginda Nabi alaihissalam bersabda dalam hadis yang lain, ketika hari kiamat malaikat Jabrail alaihissalam berkeliling selama 4000 tahun, lalu ia mendengar di neraka ada suara seorang laki-laki dari umatku yang berkata, wahai zat yang maha kasih sayang, wahai zat yang maha melimpahkan karunia, wahai zat yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, maka malaikat Jabrail alaihissalam datang dan bersujud di aras dan berkata, wahai Tuhanku, aku mendengar di dalam neraka ada suara seorang laki-laki dari golongan muslimin yang berkata, wahai zat yang maha kasih sayang, wahai zat yang maha melimpahkan karunia selama 40.000 tahun, dan aku tahu sesungguhnya dia dari umat baginda Nabi Muhammad alaihissalam. Dan sesungguhnya engkau tahu hubungan pertemanan antara aku dengan Nabi Muhammad alaihissalam, dan sesungguhnya aku senang menjadikan di tempat Nabi Muhammad alaihissalam itu kebaikan, dan sungguh seorang laki-laki dari umatnya di dalam neraka. Semoga aku diberi izin memberi syafaat untuk orang tersebut. Lalu Allah Jalla Jalaluhu berkata, aku telah menerima permintaan syafaatmu untuk orang tersebut, dan aku telah menganugerahkan kepadamu orang tersebut, maka pergilah kepada malaikat Malik penjaga neraka, dan katakanlah kepadanya untuk dia mengeluarkannya untukmu dan menyerahkannya kepadamu. Maka malaikat Jabrail alaihissalam datang kepada malaikat Malik alaihissalam dan berkata, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepadaku si fulan, maka keluarkanlah dia untukku dari neraka, dan serahkanlah ia kepadaku. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, lalu malaikat Malik masuk ke dalam neraka dan mencarinya selama 1000 tahun, lalu ia tidak menemukannya. Lalu malaikat Malik keluar dan berkata, wahai malaikat Jabrail, sesungguhnya neraka jahanam itu berhembus, yaitu membelenggu dan ia menjadikan besi seperti batu, dan manusia seperti besi, sehingga aku tidak menemuinya. Lalu malaikat Jabrail alaihissalam datang dan bersujud untuk yang kedua kalinya di aras dan berkata, wahai Tuhanku, malaikat Malik tidak menemukannya, di mana dia? Maka Allah Ta'ala berfirman, wahai malaikat Jabrail, pergilah kepada malaikat Malik dan katakan kepadanya bahwasanya ia berada di lembah ini, di kedalaman ini, di pojok ini, dan di lubang ini.
Lalu malaikat Jabril alaihi salam datang dan mengabarkan malaikat Malik dengan hal tersebut. Maka malaikat Malik alaihi salam pergi ke lembah neraka tersebut, lalu ia menemukan dia di sana dalam keadaan terjungkal ular-ular dan kelajengking bergelantungan padanya, dia dibelenggu dan dirantai. Lalu malaikat Malik alaihi salam mengambil anggota badan orang tersebut, ia telah menjadi seperti arang, lalu malaikat Malik alaihi salam menggerakkan dan menyentaknya, maka terlepaslah ular-ular dan kalajengking tersebut, kemudian malaikat Malik alaihi salam menggerakkan kembali orang tersebut, maka terlepaslah belenggu dan rantai tersebut. Lalu orang tersebut menghadap malaikat Malik dan berkata, "Engkau datang kepadaku untuk menambah siksa ini atau untuk menyelamatkan aku?" Maka malaikat Malik alaihi salam berkata, "Aku tidak tahu itu, tetapi malaikat Jabril alaihi salam menunggumu." Lalu malaikat Malik alaihi salam mengambil dan menyerahkannya kepada malaikat Jabril alaihi salam. Lalu malaikat Jabril alaihi salam mengambilnya dan datang ke kaki Aras dan tidaklah ada seseorang yang dilewatinya kecuali ia berkata, "Ini adalah fulan yang di neraka jahanam selama 40.000 tahun." Lalu ia berdiri bersama dengan malaikat Jabril alaihi salam di Aras, maka Allah Ta'ala berkata kepada orang tersebut, "Wahai hambaku, tidakkah kalamku itu melindungimu? Tidakkah aku mengutus kepadamu seorang Rasul? Tidakkah Rasul tersebut mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran?" Ia menjawab, "Benar ya Tuhanku, tetapi aku zalim terhadap diriku sendiri, aku mengakui dosaku, maka ampunilah aku wahai Tuhanku dengan kebenaran apa yang telah aku katakan selama 4000 tahun di dalam neraka, wahai Zat yang maha kasih sayang, wahai Zat yang maha melimpahkan karunia, maka aku berharap agar Engkau mengampuniku." Maka Allah Ta'ala berfirman, "Aku telah mengampuni dan menyerahkanmu pada malaikat Jabril, dan aku telah membebaskanmu dari neraka karena syafaatnya." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, lalu malaikat Jabril alaihi salam pergi bersamanya ke surga, dan malaikat Jabril alaihi salam membersihkannya dengan air hayat dan air Al-Kautsar. Maka hilanglah dari orang tersebut tanda ahli neraka. Setelah itu malaikat Jabril alaihi salam memasukkannya ke dalam surga, lalu malaikat Jabril alaihi salam memberikan salam kepada baginda Muhammad alaihi salatu wassalam dan berkata, "Wahai Nabi Muhammad, aku jadikan orang ini di tempatmu." Maka baginda Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Iya." Dalam hadits ini, Hasan al-Basri berkata, "Ya Allah, jadikanlah aku orang yang selamat darinya setelah 40.000 tahun, karena bisa saja aku termasuk orang yang masuk ke dalam neraka karena buruknya dosaku." Alhamdulillah.